Di tengah kemelut badai besar yang melumpuhkan Jakarta pada awal Januari 2026, seorang jurnalis nekat bernama Bima mendadak menjadi musuh nomor satu para elit setelah videonya saat menghentikan paksa iring-iringan mobil pejabat bersirene strobo viral di seluruh jagat maya. Bima yang sudah muak dengan arogansi, kekuasaan di tengah penderitaan, warga yang rumahnya terendam air setinggi dada, tidak menyangka bahwa keberaniannya itu akan membawanya masuk ke dalam lubang kelinci yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari sekadar urusan lalu lintas. Melalui sebuah pesan rahasia dari informan anonim yang kini masih ngaku sebagai mantan ahli meteorologi pemerintah, Bima mendapatkan data mencengangkan bahwa awan hujan di atas langit Jakarta tidak bergerak secara alami, melainkan digiring menggunakan teknologi modifikasi cuaca yang disabotase. Penemuan ini mengarah pada sebuah konspirasi tingkat tinggi di mana banjir sengaja difokuskan pada titik-titik pemukiman tertentu yang tanahnya sedang diincar oleh pengembang properti raksasa untuk proyek kota baru tanpa banjir yang eksklusif. Bima menyadari bahwa bencana ini adalah bentuk pembersihan lahan secara paksa, menggunakan kekuatan alam yang dimanipulasi sehingga rakyat kecil tidak punya pilihan selain menjual tanah mereka dengan harga murah karena rasa putus asa yang mendalam akibat kerugian harta benda yang terus berulang setiap tahunnya tanpa ada solusi nyata dari pemerintah pusat. Kecurigaan Bima semakin kuat ketika ia menyadari bahwa seluruh media nasional justru sibuk memberitakan drama perceraian seorang tokoh politik papan atas yang sangat mendadak dan penuh dengan air mata buaya di layar kaca. Setiap jamnya, ia mencium aroma pengalihan isu yang sangat sistematis, di mana drama pribadi tersebut sengaja dilempar ke publik agar perhatian rakyat terpecah dan tidak ada yang sempat mempertanyakan kemana perginya anggaran triliunan rupiah untuk pompa otomatis yang ternyata mati total saat dibutuhkan. Bima mulai menyusuri gorong-gorong bawah tanah Jakarta dan menemukan bahwa kabel-kabel sensor air sengaja diputus oleh oknum berbaju seragam resmi tak lama sebelum hujan ekstrim turun menyapa ibu kota yang malang ini. Di sana ia hampir saja kehilangan nyawa ketika sekelompok pria berbadan tegap dengan penutup wajah mencoba menyergapnya. Namun, Bima berhasil lolos berkat pengetahuannya tentang jalur tikus di ganggang sempit Jakarta yang kini sudah berubah menjadi sungai coklat yang deras. Ia terus berlari sambil mendekap tas kedap air berisi dokumen asli, laporan audit lingkungan yang menunjukkan bahwa tanggul-tanggul raksasa yang baru diresmikan sebenarnya dibangun dengan material berkualitas rendah yang sangat rentan jebol. Sebuah skandal korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan yang selama ini tampil sebagai pahlawan bagi rakyat kecil. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bima sampai di sebuah gudang kontrol cuaca ilegal yang tersembunyi di balik gedung perkantoran mewah di pusat kota, di mana ia melihat layar-layar monitor besar menampilkan pergerakan awan secara real time. Di tempat itu ia berhasil merekam percakapan panas antara seorang pengusaha besar dengan seorang oknum pejabat yang sedang tertawa sambil menghitung potensi keuntungan dari bisnis bencana yang mereka jalankan bersama tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bima tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu sebelum tim keamanan siber mereka melacak keberadaannya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan tindakan nekat dengan meretas jaringan transmisi televisi nasional yang saat itu sedang menayangkan konferensi pers perceraian si tokoh politik. Dengan tangan gemetar, Bima menyambungkan perangkatnya dan mulai mengunggah data-data mentah serta rekaman video sabotase cuaca tersebut langsung ke hadapan jutaan penonton yang tadinya sedang asik menonton drama romansa murahan sang pejabat. Suasana kota yang tadinya penuh dengan rintihan sedih pengungsi mendadak berubah menjadi kemarahan massal yang membara ketika wajah-wajah asli para pengkhianat bangsa itu terpampang nyata tanpa bisa dibantah lagi oleh narasi-narasi bohong yang selama ini dijejalkan lewat media sosial. Pelarian Bima berlanjut di tengah hujan yang semakin lebat, di mana ia kini diburu oleh helikopter dan pasukan bermotor yang tidak lagi segan menggunakan kekerasan untuk membungkam mulutnya agar rahasia besar itu tidak tersebar lebih luas lagi ke dunia internasional. Dalam kepungan banjir yang kian ganas, Bima bertemu dengan ribuan warga yang mulai turun ke jalan setelah melihat siaran gelapnya. Mereka membentuk barikade manusia untuk melindungi
Bima dari kejaran aparat yang mulai bertindak represif di lapangan. Momen ini menjadi titik balik perjuangan rakyat. Jakarta yang selama ini hanya bisa pasrah menerima takdir, kini mereka bersatu melawan tirani yang menggunakan bencana alam sebagai senjata untuk memperkaya diri sendiri di atas penderitaan orang banyak. Suara klakson dan teriakan warga beradu dengan suara guntur menciptakan simfoni perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia sejak era reformasi yang lalu. Bima yang sudah kelelahan akhirnya roboh di pelukan para pengungsi. Namun ia tersenyum karena ia melihat data yang ia unggah telah berhasil diduplikasi oleh ribuan akun anonim lainnya, membuat kebenaran tersebut kini menjadi mustahil untuk dihapus dari sejarah meskipun dirinya harus mendekam di balik jeruji besi atau hilang tanpa jejak. Di akhir cerita, saat matahari pagi mulai mengintip dari balik awan hitam yang perlahan memudar, Jakarta tampak seperti kota mati yang sedang mencoba untuk bangkit kembali dari luka-lukanya yang sangat dalam dan menyakitkan. Tokoh politik yang tadinya sibuk dengan drama perceraiannya ditemukan melarikan diri ke luar negeri sebelum masa sempat mengepung kediaman mewahnya, sementara beberapa pengusaha properti mulai ditangkap satu persatu oleh KPK yang mendapat tekanan hebat dari publik. Meskipun Bima akhirnya ditangkap dengan berbagai pasal berlapis tentang keamanan negara, namanya kini diabadikan sebagai simbol keberanian. Seorang jurnalis yang mampu meruntuhkan tembok kebohongan hanya dengan sebuah kamera, HP dan nyali yang tak terbatas. Banjir mulai surut, namun kesadaran rakyat tidak ikut surut karena mereka kini paham bahwa setiap tetes air yang masuk ke rumah mereka adalah pengingat untuk terus mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin yang mereka pilih sendiri. Bibip menutup kisah ini dengan gambaran seorang anak kecil di pengungsian yang menemukan kamera milik Bima yang tertinggal. Ia menyalakannya dan melihat sebuah pesan terakhir dari sang jurnalis. Jangan pernah takut pada air. Takutlah pada mereka yang mematikan hati nuraninya demi tumpukan uang di bawah meja kekuasaan.